Shalom Pak Bu, semua dalam keadaan baik. Baik Pak Bu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Topik sore ini sama pagi tadi, imamat menyatakan sorga di bumi. Kayaknya klop ya dengan pujian sore ini ya, sorga di bumi. Jadi imamat menyatakan sorga di bumi. Nah Pak Bu, saya coba untuk mengingatkan kepada kita, mungkin sebagian kita, bahkan saya tidak tahu lah ya, apakah sudah pernah baca buku dan sejarah seorang hamba Tuhan bernama Charles Finney. Ini cukup lama ya, ini hamba Tuhan sudah cukup lama. Kalau saya menggunakan bahwa hamba Tuhan luar biasa, kayaknya tidak terlalu etis karena kita tidak boleh meluar biasakan hamba Tuhan. Padahal Alkitab katakan Elia saja dikatakan manusia biasa. Masa sih kita bisa berani mengatakan ada hamba Tuhan yang luar biasa. Oh ini orang dipakai luar biasa. Sebenarnya semua itu juga akan luar biasa jikalau kita menghilangkan kebiasaan. Itulah sebabnya saya selalu berkata jangan membenarkan kebiasaan. Ya, biasakanlah di dalam kebenaran. Maka engkau akan melihat ada perkara-perkara besar itu terjadi. Ya, bagi Bapak Ibu yang kali pertama datang, selamat datang dan tetap ada. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Jadi staf saya juga akan memperkenalkan ya, visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami akan menopang dalam doa. Jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, nah itu saja untuk Anda yang sudah ada di onsite, yang di online. Jikalau Anda menginginkan terima Yesus sebagai Tuhan, silakan hubungi kami. Sehingga kami akan melayani. Kalau buat Anda di luar bisa hubungi alamat yang tertera di layar monitor atau hubungi gereja setempat. Nah, buat Anda yang ingin dibaptis, ya memang kita sudah membuat schedule-nya. Sudah ada di media, tinggal daftarkan, ya, hari-harinya Anda akan dibaptis. Nah Pak Bu, jadi saya akan terus kembali lagi, kenapa bahwa kita sebagai imamat rajani ya harus menyatakan surga di bumi. Ya, jadi banyak orang akan mencari Tuhan tapi tidak tahu di mana Tuhan itu. Dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Minggu lalu kita sudah belajar ya menjadi imamat yang menyembah. Kata imamat yang menyembah itu kita menjadi konektor, jadi menjadi transmisinya Tuhan. Jadi adanya kita, yang kedekatan kita orang bisa lihat Tuhan. Nah itulah Charles Finney itu adalah orang yang menjadi transformator, pengubah. Satu hari dia datang ke satu pabrik, kisahnya seperti itu. Satu pabrik dan sebenarnya ini hamba Tuhan karena bahasanya agak vulgar. Ya, kalau dia sudah bicara kebenaran, ya A, B, ya B. Dia selalu membiasakan kebenaran. Dia tidak mau membenarkan kebiasaan. Kadang-kadang kita membenarkan kebiasaan, kalau sudah begitu, begitu aja ya. Seperti perjamuan kudus ya. Kalau udah jadi kebiasaan itu, jadi kita jadikan itu pembenaran. Kalau ada yang sembuh karena perjamuan kudus, lalu jadikan itu sebagai pembenaran. Boleh nggak saya katakan tidak salah? Sebenarnya itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan membenarkan kebiasaan. Jadi biasakanlah kebenaran. Nah kata kebenaran itu adalah kebenaran dan roh itu satu kesatuan. Itu namanya firman Tuhan. Lalu bagaimana aplikasinya? Di mana saja, kapan saja, dia tidak bersentuhan dengan waktu karena dia tidak hidup di dalam waktu, dia ada di dalam waktu. Ya, waktu ada di dalam dia juga karena dia itu Tuhan. Maka dikatakan bahwa kebenaran Allah itu tidak dapat dibatasi. Nah sekali waktu karena dia ini adalah orang yang kurang terlalu disukai karena bahasanya. Satu hari dia masuk ke pabrik, katanya sih pabrik ini pabrik tenun ya. Pabrik tenun Anda tahu ketika mesin tenun itu berapa banyak, itu jumlah besar sekali, ratusan mesin tenun itu kalau sudah beroperasi, kira-kira Anda bisa dengar apa? Saya pernah kerja di pabrik tenun juga ya. Satu masa saya pernah magang di pabrik tenun, aduh itu berisik sekali, itu kan bunyinya tuh berisik ya. Itu apalagi kalau pabrik besar dia 24 jam biasanya itu, nggak boleh berhenti gitu loh. Nah konon katanya seperti itu. Dan ada seorang ibu menatap dia karena dia kenal Charles Finney ini.
adalah hamba Tuhan, menatapnya dengan sinis sekali. Justru orang yang sinis itulah dihampiri oleh Charles Finney. Charles Finney mendekati dia dan Charles tidak banyak bicara. Charles cuma hanya melihat, terus memperhatikan ibu itu. Ibu itu terus ngoceh, kamu mau apa di sini? Intinya adalah tidak suka kehadiran. Dia tetap diam perhatiin ibu ini. Lalu satu kalimat dia berkata begini, yang kamu lihat adalah manusia, yang tak kamu lihat adalah Yesus Tuhan yang menyelamatkan kamu. Walaupun kamu tidak tahu dia dan tidak lihat dia, tidak kenal dia, tapi dia tetap menyelamatkan kamu. Persoalan kamu selamat tidaknya itu kembali kepada imanmu. Hanya kalimat sederhana saja dan dia berkata, dan tiba-tiba ibu ini langsung tersungkur dan nangis sehingga apa yang terjadi Pak Bu? Bukan Charles Finney-nya, karena sentuhan Tuhan kepada wanita ini menyebabkan orang sebelahnya langsung tersungkur. Seketika dalam hitungan detik sebenarnya kata. Dalam hitungan detik semua mesin tenun itu berhenti, sunyi, yang terdengar adalah tangis dan menyadari bahwa manusia adalah orang yang berdosa. Dan setelah itu terjadilah suatu perdamaian kepada Allah dan perdamaian kepada diri sendiri dan mulai berdamai satu sama lain. Bukankah hal itu dinyatakan apa? Bukankah hal itu menyatakan sorga di bumi? Apa sih sorga? Ada terlalu banyak orang mengerti bahwa sorga nanti mati. Yakin? Anda mati masuk sorga? Oh yakin Pak. Gimana sorga? Nggak tahu. Kata orang sih pernah mimpi ke sorga. Kata orang sih pernah mati ke sorga. Jangan mau dengar cerita-cerita seperti itu Pak Bu. Walaupun bahasa saya ini ada banyak orang tidak suka. Karena mereka yang memang punya kebiasaan cerita sorga. Membenarkan kebiasaan tentang itu jadi sensasi untuk sebuah daya tarik. Kalau aku cerita sorga, aku pernah ke sorga dan sebagainya. Bapak Ibu akan tertarik dengan cerita saya. Sehingga apakah ada gunanya buat Bapak Ibu? Tidak ada gunanya. Itu hanya meneguhkan kebiasaan Bapak Ibu. Dan jadi bahayanya kalau itu menjadi sebuah pegangan, tuntunan kehidupan. Padahal itu adalah bagian daripada kehidupan itu sendiri. Itu merupakan fata morgana. Paham Pak Bu ya? Nah ada yang kedua lagi, hamba Tuhan bernama Smith ya. Smith itu adalah, kenapa saya berbicara demikian? Saya akan sedang menceritakan tentang surga itu di mana. Smith itu adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang tukang ledeng. Dia bukan seorang hamba Tuhan lulusan sekolah teologi ya. Bukan berarti kita mengabaikan teologi ya. Manakala dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mulai melayani Tuhan sambil jadi melayani Tuhan juga sambil bekerja sebagai tukang ledeng. Dan tahukah Anda di mana saja, kapan saja dia berjumpa dengan orang, dan ketika Tuhan suruh dia berdoa dan dia akan doa. Satu kali waktu ada orang sudah tidak bisa berjalan, sudah lumpuh, dia dekatin dan dia tendang, dia bilang kalau kamu tidak mau berjalan maka kamu tidak akan bisa jalan selamanya. Ayo bayangin aja, digituin gimana itu? Ya, orang sudah tidak bisa jalan, dia bilang kalau sekarang aku suruh kamu jalan, kalau kamu tidak mau jalan maka engkau tidak akan pernah bisa berjalan untuk selamanya. Nah sekarang aku perintahkan jalan, dan orang itu karena kaget mendengar tidak bisa jalan selamanya dan dia langsung bangkit berjalan. Siapa Smith itu? Dia hamba Tuhan. Nah, ketika orang itu begitu dengar perkataan itu, dia mencapai titik temu ya, namanya titik kulminasi, dan orang itu langsung berjalan. Bukankah hal seperti itu dapat dikatakan telah menyatakan sorga di bumi? Dan menyatakan sorga di bumi bukanlah seorang Smith atau Charles Finney, tetapi menyatakan sorga di bumi hanya satu kalimat, kebenaran. Karena kebenaran dengan roh itu satu kesatuan. Manakala engkau percaya firman Tuhan, maka engkau akan berjumpa dengan Sang Ilahi itu sendiri. Nah itulah sebabnya malam ini kita akan mendengarkan tentang kebenaran apa yang kita perlukan. Kebenaran yang kita perlu untuk menjadi bahan perenungan sama ayatnya pagi tadi. Hanya untuk sore selalu saya ada penambahan dan penekanan tertentu. Sekalipun topiknya sama.
Tapi ada bagian-bagian tertentu saya memperjelas. Jadi untuk anak-anak muda perhatikan, sangat penting sekali buat kita. Jikalau hidup kita saja sudah tidak benar, maka jangan harap kehidupan kita akan baik. Tahun 2020 kita mungkin banyak kekeliruan. Membangun hidup ini dengan terlalu mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Oke, enggak apa-apa. Ya, masih ada waktu untuk kita memperbaikinya supaya nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalam hidup kita menjadi dasar hidup kita. Manakala kita menata kehidupan kita hari ini dan ke depan, kita akan menata dengan konsep kebenaran, dasar yang kokoh. Tak kala kita menghadapi air bah, menghadapi persoalan-persoalan akan datang, kita kuat, ya. Bagaimana pagi tadi saya mulai mengisahkan tentang kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul, bagaimana menghadapi pandemi, lalu terjadi lockdown. Ya, Anda baca bagaimana dia terjadi sebuah stagnasi karena menghadapi Goliat itu bencana nasional, ya. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14, kedua ayat ini sebagai penghantar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nanti ada beberapa referensinya. Pagi-pagi benar, sorry. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di sini dikatakan memberitakan Injil Allah. Pagi tadi saya sudah jelaskan apa bedanya Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah, dan Injil ke Allah. Dan ini secara kontekstual. Walaupun Alkitab tulisnya sepertinya itu kok salah-salah tulis. Sana sini kok ada. Pak Bu, penterjemah Alkitab dia menerjemahkan secara pesat katanya. Pesat itu berarti apa? Per teks bukan per konteks. Karena bahasa-bahasa Ibrani ya dan bahasa Yunani itu setiap teks itu punya maknanya. Jadi apa yang diberitakan itu adalah Allah itu sendiri. Dan kenapa yang diberitakan Allah? Karena toh pada akhirnya akan bersentuhan atau berkolerasi dengan namanya kerajaan. Lalu ayat berikutnya dikatakan demikian di 15-nya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan memang kalau kita lihat pembukaan berita, Yesus setelah Yohanes ditangkap, Yesus kemana? Ke Galilea. Minggu lalu kita juga dengar satu ayat berkata, ketika Yesus bangkit dari kuburnya dan para muridnya kaget mencari Yesus, kemana ya Yesus itu? Lalu berjumpa dengan malaikat dan memberitahukan kepada murid-muridnya, pergi ke Galilea, tunggu nanti dia akan di sana. Kalau kita tahu saat waktu mereka berjumpa dengan Yesus, lalu kita tahu ya di dalam pembacaan kita minggu lalu, Matius pasal 28 ya, ayat yang ke-17, mereka melihat Yesus. Kenapa mereka lihat? Karena mereka mentaati perintahnya. Saya kira saya tidak perlu ulang lah ya nggak usah perlu ulang lagi supaya kita tidak terlalu banyak waktu kepakai di situ. Kata Galilea itu harus kata kuncinya. Sebenarnya bukan soal tempat tapi soal kebenarannya. Maka itu saya selalu katakan, jangan membenarkan kebiasaan. Kalau kita membenarkan kebiasaan, maka kita akan kumpulkan duit, datang ke Galilea cari Yesus. Atau mungkin Anda akan berjumpa Yesus di gereja ini ketika Anda datang dalam sebuah acara, ada seorang hamba Tuhan mendoa, Anda berjumpa dengan Yesus. Anda jadikan itu sebagai pembiasaan, mencari manusianya. Lalu membenarkan seperti itu. Lama-lama Anda akan cari manusia itu atau tempat itu. Yang persoalan terjadi jikalau manusia itu tidak bisa lagi menjawab kebutuhanmu pada saat itu. Sebab tadi nyanyian apa? Kita harus kuat teguh di setiap musim kehidupan. Kata musim kehidupan itu nggak selalu sama Pak Bu. Ya, kata musim kehidupan di dalam kehidupan spiritual itu nggak bisa diprediksi. Walaupun kita diberitahu pada Tuhan akan terjadi sebuah kondisi yang tidak nyaman. Contoh tahun ini kita tahu Tuhan katakan tidak nyaman kondisinya. Tapi kita tidak bisa memprediksi akan terjadi persoalan seperti ini. Tapi bukan itu isunya.
yang menjadi isunya. Kita sanggup nggak menghadapi itu kalau datang? Nggak sanggup Pak Bu. Kalau sanggup ya nggak perlu Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa bersentuhan dengan Tuhan. Atau berasimilasi. Dalam bahasa teologianya dikatakan yada. Bersekutu, bersatu. Dan ketika terjadilah kesatuan itulah akan terjadi namanya asimilasi. Atau jadi transmisi. Sebagaimana waktu mereka menyembah ada yang ragu-ragu tapi ada yang menyembah. Menarik buat kita yang percaya itu. Yang ragu-ragu kita tidak usah singgung. Nanti kalau saya jelaskan yang ragu-ragu nanti banyak orang tersinggung lagi kan. Betul enggak? Lebih baik kita ceritakan yang percaya saja. Yang percaya begitu menyembah apa terjadi? Pak Bu, penyembahan dalam kebenaran bukan dalam kebiasaan. Penyembahan dalam kebenaran pasti ada berpengaruh kepada kehidupanmu. Begitu mereka menyembah dalam kebenaran, disitulah terjadi transmisi, terjadilah namanya asimilasi. Nah, kalau saya suka menggunakan istilah terjadi pertukaran nilai. Yesus mendekati, dia berkata, kepadaku diberi kuasa. Mana kuasanya? Sorga dan bumi. Sebenarnya perayaan Natal itu tidak salah. Yang jadi masalah kalau kita membenarkan kebiasaan perayaan. Kalau tidak ada perayaan Natal seakan-akan kita tidak Natal. Coba kita membiasakan kebenaran. Natal sesungguhnya mengingatkan kepada kita. Dan perayaan itu menjadi berita buat kita. Bahwa persoalan dunia ini sudah selesai. Persengketaan manusia dengan setan sudah selesai. Sudah dikerjakan oleh Allah. Persoalan manusia adalah kehilangan hak warisan manusia yang diberikan Allah kepada manusia di mana? Di Taman Eden. Apa yang terhilang? Halo, apa yang terhilang? Kemuliaannya terhilang. Nah, kata kemuliaan itu menunjukkan tentang apa? Kemuliaan itu bicara roh. Kerajaan itu bicara roh yang dapat dilihat oleh perbuatan. Itu yang terhilang. Kenapa terhilang? Sertifikatnya berubah. Kata sertifikat itu adalah kebenarannya. Ketika kebenaran yang dipegang oleh Adam dan Hawa itu diubah oleh setan sehingga dia mendapatkan yang second, ya, bukan yang benar tetapi yang keliru. Yang keliru itu yang dipegang menjadi kebiasaan dia. Hilanglah kemuliaan, hilanglah kerajaan Allah. Akibatnya terpisahlah antara dua dimensi. Dimensi keilahian menggambarkan sorga di bumi. Taman Eden itu Firdaus. Dalam bahasa teologisnya itu dibilang Pardes. Parde itu adalah Firdaus. Sebenarnya itu juga menggambarkan surga. Ada sebagian orang katakan Firdaus itu di surga. Udah hilang katanya. Enggak, di bumi ini. Tapi suasananya surga. Hilangnya suasana surga itu disebabkan karena manusia enggak punya sertifikatnya lagi. Hilang sertifikatnya. Sehingga berpindah ke iblis. Nah, Yesus mengalahkan kekuasaan iblis. Maka waktu setan datang kepada iblis, dia akan coba menggoda dia. Dan dia bilang apa? Karena padaku telah diserahkan. Diserahkan hak. Padahal bukan dia punya, itu punya anak Allah, yaitu Adam. Yaitu kerajaannya. Tetapi berpindah kepada setan, sekarang setan mau nawarkan kepada Yesus. Yesus bilang, diam kamu. Ada tertulis. Nah, disitulah memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu hidup bersekutu dengan Bapa di surga. Mungkin Anda nggak berkata, ya kan dia Tuhan Allah jadi manusia. Ya, betul. Tetapi Anda mesti tahu bahwa ketika Yesus lahir sebagai manusia, 100% dia manusia. Buktinya saja dia bisa mati kok. Bukti dia bisa lapar kok. Dan Alkitab katakan dalam kitab Ibrani dia Tuhan. Dan dia memang 100% manusia seperti Anda dan saya. Bisa, kata bisa berdosa. Tapi dia nggak berbuat dosa. Adam adalah manusia yang juga luar biasa. Ajaib loh kata Alkitab kejadiannya. Bisa juga berbuat dosa. Tapi dia jatuh dalam dosa. Nah itu bedanya itu.
Bedanya antara Adam pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama bisa berbuat dosa, tetapi dia jatuh dalam dosa. Adam yang kedua bisa berdosa, kata Alkitab, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Maka ketika setan datang menggoda, dia mengalahkannya. Maka saat kematiannya itu, setan kira itu kemenangan. Padahal kematiannya itu adalah melunaskan hukum Allah. Ya, Allah berkata barang siapa yang makan buah itu mati. Lalu yang mati siapa? Yesus yang mati untuk menggenapi hukum Allah itu sendiri. Kalau enggak ini yang dipegang sama setan. Ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang makan mati. Kata mati dalam artian ini adalah mati dalam hal-hal yang banyak pengertiannya. Dan pada saat waktu Yesus menjalankan kematian di atas kayu salib, dikiranya itu dia disiksa, dikiranya iblis menang. Padahal dia sedang menjalankan, menggenapi tuntutan Taurat. Kalau Anda baca Alkitab, karena dia menggenapi tuntutan hukum Taurat, maka dia mati di atas kayu salib. Pada saat dia mati di atas kayu salib, perkara persengketaan manusia selesai. Kerajaan Allah telah diambil kembali oleh Yesus. Maka dia kata kepada dia berkuasa di sorga. Dan di mana? Dan di bumi ini. Dan dialah raja di atas segala raja. Itulah sebabnya Anda dan saya memanggil dia Kurios, Mesias atau Tuhan. Kata Kurios dia itu bukan Tuhan dalam tatanan kehidupan raja biasa. Kata kurios itu diterjemahkan kata Tuhan. Artinya apa? Kata kurios dia itu ya adalah keilahian. Maka dia menjadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan. Ngapain dia lakukan itu? Supaya Anda dan saya bisa menyembah Tuhan. Gak perlu ke sorga. Wah kau sorga sembah Tuhan. Jauh banget gitu loh. Ya kan kalau kita mau ketemu Tuhan di mana? Bayangkan Pak Bu, Tuhan hadir. Bukan berarti kalau kita Tuhan hadir, lalu kita menggunakan ya namanya antropomorfos. Ya. Kita melihat Tuhan dengan gambaran kita. Tuhan hadir sebagai suatu sosok. Oke, Yesus hadir sebagai manusia. Itu betul. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai manusia yang kedua. Adam yang kedua. Tetapi kita tidak bisa menggambarkan Tuhan bahwa bukankah tangan Tuhan tidak cukup panjang. Lalu kita pikirin Tuhan tangannya berapa panjang ya. Itu hanya metafora. Sebuah kiasan. Artinya bahwa kehadiran Tuhan itu dia menjadi Tuhan yang omnipresent. Allah yang maha hadir. Itulah hakikatnya. Esensinya maksud saya. Eksistensi Allah adalah Roh dan maha hadir. Nggak ada batasannya. Apakah dulu kita begitu manusia kehilangan kemuliaan Allah, Allah tidak hadir? Allah tetap hadir. Tapi kita berbeda alamnya nih. Karena kita telah kehilangan kemuliaan. Nah sekarang ketika Yesus datang, Yesus itulah menjadi perantara. Mempertemukan kembali antara ilahi dan energi itu disatukan kembali. Maka seperti Charles Finney, dia menyembah Tuhan tidak perlu kiblat ke sana, kiblat ke sini, tidak perlu punya suasana tempat. Ya tidak perlu. Ya zaman dulu kita ada di Pentakosta. Ya saya juga di Pentakosta, jadi karismatik ya. Sekarang juga masih karismatik gitu. Kalau kita mau doain orang, kita bawa gitar, naikin lagu Allah kuasa melakukan. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ya membenarkan kebiasaan ini menjadi sebuah penghantar doa. Satu ketika kita nggak doa seperti itu. Parah tuh pendeta itu. Nggak nyanyi Allah kuasa lagi. Terus karena memang agak susah kita doa di rumah sakit mesti nyanyi-nyanyi dulu kan. Kadang-kadang orang sudah terganggu. Lalu nyanyinya gini, kalau kita mau berdoa, kita baru doa. Tapi satu ketika kita nggak berdoa bahasa roh. Ya tuh orang doa nggak pakai bahasa roh duluan. Pertanyaan saya,
Apakah bahasa roh? Apakah keindahan ucapan katamu orang itu sembuh? No. Pertanyaannya, apakah engkau sedang berada di dalam hadirat Allah? Engkau bisa membuka hadirat Allah oleh karena keyakinanmu. Nah, Charles Finney itu sama seperti Petrus, di mana saja dia berada. Bahkan Alkitab katakan bayangannya, sapu tangannya Paulus juga. Ya kan? Itu bisa membuat orang sembuh. Bukan sapu tangannya Pak, Bu. Artinya sebenarnya ini menggambarkan bahwa apa? Atmosfer surga itu sudah ada di bumi. Ya, sudah ada di bumi. Sekali lagi, atmosfer surga sudah ada di bumi. Kapan saja, di mana saja, siapa saja Pak, Bu. Kenapa saya harus mengatakan ini kepada kita semua? Karena Alkitab berkata hari-hari ini hal ini perlu disampaikan. Sebab karena kita tahu bahwa kita seringkali kehilangan pengertian ini. Ya, kita hanya bergantung kepada satu tempat. Saya selalu berkata, mungkin satu hari kita tidak bisa bertemu seperti ini. Kita tidak bisa ibadah, kita tidak bisa berdoa. Doa tidak harus konsep dari tempat. Tapi kenapa kita perlu ada tempat? Saat kita perlu ada tempat karena kita belajar. Karena Alkitab katakan ada dua hal yang sangat penting sekali. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan percaya kepada Injil. Nah, itu dua hal. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kerajaan Allah itu kan sangat penting. Nah, Alkitab katakan bertobat. Saya coba membukakan pemahaman buat Anda. Kata bertobat itu adalah pengajaran yang sangat amat mendasar. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat ke-3. Ya, kalau tidak salah. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Ya kan begitu ya bunyinya. Mazmur 11 ayat ke-3 kalau tidak salah. Kalau salah ya berarti balikan 3:11 gitu loh. Jadi ini dasar sangat amat penting sekali. Kalau dasar-dasar pondasi kebenaran kita dihilangkan, maka kehidupan kita akan hilang. Nah, kata bertobat ini mengacu kepada apa? Kita pernah tahu, kita pernah baca Nikodemus. Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang ngerti tentang agama. Ya, tentang agama dia sangat mengerti. Maka dia bilang sama Tuhan Yesus itu, karena aku tahu engkau adalah Mesias. Tetapi kata Tuhan Yesus, ya, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Jadi faktor lahir kembali itu penting. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangankan engkau masuk, lihat aja enggak. Kalau engkau tidak lihat berarti dia bisa kenal toh. Kalau enggak bisa kenal, kamu menyembah Tuhan, menyembah kebiasaan seperti wanita Samaria. Wanita Samaria waktu ketemu Tuhan Yesus dia berkata apa? Kami menyembah di gunung dan di Yerusalem, kata Tuhan. Kau nyembah yang kamu tidak kenal. Ya, di ayat yang ke-22 kata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Tuhan, artinya menggambarkan penyembahan itu adalah pengenalan. Lalu dia bilang kepada wanita itu, waktunya akan datang. Penyembah-penyembah benar menyembah Allah dalam roh kebenaran. Lalu di ayat 25, aku tahu Mesias akan datang. Dan disinilah dua ayat memperlihatkan kepada kita ada kontranya. Yang benar adalah pengenalan, tapi manusia cenderungnya cuman tahu. Maka karena dia tahu, itu menggambarkan dia selalu menimba air tetapi selalu haus. Kata Tuhan apa? Sekarang sebenarnya aku bersama dengan kamu. Jadi jangan menggunakan kebiasaan. Jangan membenarkan kebiasaan. Biasakanlah kebenaran. Hati kita tuning di mana saja, kapan saja. Nah, kata lahir kembali mengacu kepada di dalam Alkitab itu, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan 12. Kata Alkitab apa? Yesus datang ke sini tujuannya apa? Tujuan kepada miliknya. Tapi miliknya itu menolak. Maka 12 katakan, tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa. Menjadi apa? Anak-anak Allah. Kuasa. Kita sudah ngerti. Kata kuasa di sini elabon, menjadi anak-anak Allah, teknon. Artinya apa? Anak yang memperoleh hak pengasuhan, penuh pewarisan. Jadi kalau saya menjadikan seperti anak saya, bukan saja saya adopsi dia sebagai anak, dia menerima sepenuhnya pewarisan. Apa yang saya punya, dia punya. Sama seperti anak yang terhilang dan anak bungsu dan anak sulung. Apa yang ada padaku, tok punyamu juga, katanya begitu. Nah itu namanya tekna atau teknon.
Lalu Elabon. Elabon itu sama dengan namanya apa? Lambano. Dibawa masuk dalam tatanan kehidupan. Elabon. Ya, namanya elaborasi. Ditata kembali menjadi keluarga ilahi. Itu yang pertama. Ini penting. Lahir baru dulu, baru kita bisa menjadi anak Allah. Nah, untuk itu perlu kita baptis sebagai tanda secara lahiriah. Jadilah anak Allah. Terjadilah ada sebuah keajaiban di dalam Galatia pasal yang keempat ayat ke-6. Allah berikan apa? Roh anak. Buat apa? Karena hubungan ke sorga itu hubungan antara Bapa dan anak. Seperti Yesus, ketika dia Allah lahir sebagai manusia, maka statusnya dia adalah anak. Maka hubungan sorga dengan bumi adalah hubungan anak dan Bapa. Dia bisa manggil apa? Ya Aba, ya Bapa. Penyembahan itu sebatas hubungan keintiman. Di mana saja, kapan saja. Kalau engkau berseru ya Aba, ya Bapa. Dia bukan sangat dekat, tapi dia di dalam nafasmu. Kecuali engkau sudah tidak bernafas. Sejak Yesus datang dan bangkit itu sudah terjadi. Tidak perlu Anda terlalu risau lagi. Perlu mesti baptis berapa kali. Tidak perlu Pak Bu. Dimanapun Anda berada, saya pernah guyonan sama istri saya. Kalau kamu ada di satu tempat ibadah orang lain, Anda bisa berdoa, berhubungan sama Tuhan enggak? Alkitab katakan tempat orang mati saja masih bisa kok, ya kan? Terus yang terakhir, percaya kepada Injil. Ngapain percaya kepada Injil? Injil adalah kebenaran. Alkitab bilang apa? Injil adalah kekuatan Allah, kebenarannya nyata. Nah, Injil itu adalah firman Allah. Firman kandungannya kebenaran dan roh. Kebenaran itu bisa dilihat. Kebenaran itu kuasa. Roh itu penuh kasih. Pak Bu, membuktikan kita sudah lahir baru, tinggal dalam kerajaan Allah, ngalami lingkupan sorga. Seharusnya kita selalu berpadanan, bertuntunan dengan namanya Injil. Siapa yang tahu Anda di dalam kerajaan Allah? Siapa yang tahu Anda bertobat? Oh, saya sudah bertobat. Saya sudah dalam kerajaan Allah. Buktinya apa? Ya kan? Ini mobil saya. Buktinya apa? Ada suratnya. Buktinya kita tinggal dalam kerajaan Allah. Kita namanya apa? Selaras dengan firman Tuhan. Koheren dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kebenaran itu bukan saja untuk dibaca atau dihafalkan. Tetapi kebenaran itu haruslah diperlihatkan. Yang namanya kebenaran itu bicara tentang realita. Roh tidak kelihatan. Maka realitanya apa? Kata Alkitab, jika engkau penuh roh, maka yang bisa lihat apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. KSP 5KP. Barulah membuktikan kita ini sudah lahir baru, membuktikan kita di dalam lingkup atmosfer suasana surga. Doa kita nggak akan mentok di langit-langit, tidak akan menjadi tembaga Pak Bu. Ukurannya cuma gitu. Sama saya jangan terlalu banyak ngomong lah. Saya tinggal di tinggal di kerajaan Allah dan sebagainya. Ya buktinya ada nggak yang tadi itu 5 KSD 5KP. Kasih, mengampuni. Berarti mengampuni sesama itu kasih. Ya, kasih, damai sejahtera, berdamai kepada Allah. Bisa berdamai pada diri sendiri, menerima kondisi hidupnya, tidak pernah mengutukin diri. Dari situlah kita bisa berdamai sesama kita. Baru namanya apa? Ada sukacita hidup ini. Pandemi tidak ada ancaman buat kita. Pandemi itu adalah satu musim untuk sedang mendidik kita. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Ngapain kita ketakutan? Bahkan kita berharap Tuhan kapan berlalu. Yang bertanya seperti itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga dia tidak bisa mengenal kehidupan. Dia hanya menantikan kehidupan. Dan orang seperti itu adalah orang yang sama sekali mudah diserongkan. Paham? Lalu apa? Murah hati. Murah hati itu memberi loh Pak Bu. Kekristenan itu memberi bukan meminta. Memberi diri kita. Waktu wanita Samaria datang ke sumur itu, ngapain dia? Halo, ngapain? Karena haus kan? Buat tempayan, capek loh. Berapa besar juga saya nggak tahu. Kemudian dia mau apa? Mau nimba air. Ketemu Yesus,
Yesus bilang apa? Beri kepadaku minum. Lalu terjadilah sebuah dialog. Kata Tuhan, jikalau engkau beri, engkau sudah menerima dari aku. Nah ini dia membuktikan kekristenan itu kemurahan hati adalah memberi. Memberi apa? Memberi dalam hal. Kadang-kadang kalau saya ngomong, jangankan memberi, kewajiban aja nggak dibayar. Ada yang marah sama saya pagi tadi. Ya saya nggak tahu kenapa dia marah. Jangan-jangan dia nggak bayar. Atau memang nggak suka bayar. Atau pengertiannya tidak perlu bayar. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Silakan. Kalau Anda membenarkan kebiasaan, itu hak Anda. Tetapi mari kita biasakan kebenaran. Toh tidak dipaksa, betul nggak? Saya tidak suruh kamu bayar di sini. Maksud saya di mana saja engkau beribadah, di mana saja engkau digembalakan, berdamailah kepada gembalamu. Udah hentikanlah masa kita berkeliaran. Maaf, saya gunakan berkeliaran. Tahun 2001 jangan lagi seperti itu. Mari kita membangun hidup kita lebih berkeakhlak yang mulia, yaitu adalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu pakai revolusi, tapi kita sudah terjadi sebuah pembaharuan, sehingga kita punya penguasaan diri. Untuk itulah kita memerlukan yang namanya apa? Kebenaran. Mari bangkit berdiri. Tadi lagu yang terakhir itu. Jadi saya selalu sarankan kepada kita Pak Bu, karena kita punya waktunya. Memang ditakar karena kita masih dalam protokol pandemi. Setelah Bapak Ibu mengerti firman Tuhan, lakukan di rumah. Nggak perlu ada tim-tim beginian. Walaupun ini kita perlukan dalam pertemuan, mereka-mereka itu, kami ini hanya pelengkap, bukan penentu. Yang menentukan adalah kebenaran kita. Di rumah biasakan diri menyembah, biasakan hubungan dengan Allah. Hari-hari ini perlu itu Pak Bu, supaya kita mengalami asimilasi yang benar, mengalami surga yang benar. Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang Setiap syair daripada lagu ini dihayati, hayati. tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, Ya. apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Selama
ketika kita nyanyi seperti ini, kita punya feeling seperti ini, kita punya iman seperti ini, beda loh. Penyembahan itu beda. Saya seringkali mementor orang-orang ketika dia lakukan penyembahannya beda, hidupnya beda. Maka saya lihat beberapa bulan ke depan kehidupannya sangat dibedakan. Hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan bisnisnya, semua. Walaupun di masa-masa krisis ada begitu banyak kesaksian. Saya tidak memancing Bapak Ibu dengan pola-pola dunia. Seakan-akan kita bertukar dengan Allah dengan perbuatan baik. No, Allah sudah sangat amat baik. Tapi kita nikmati kebaikannya, kita berbuat baik. Kemurahan bukan kita buat lalu Allah memberi mudah. Membuktikan kita percaya kepada Dia. Ketaatan kita. Sebab itu apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kepada kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita sedang dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau saja penderitaan yang dialami oleh kita itu karena hukuman Tuhan, sesungguhnya kita sedang dididik. Kalau saja pandemi ini adalah hukuman Tuhan, kita sedang dididik. Berarti akan ada sebuah bencana yang besar. Tuhan izinkan untuk menghancurkan dunia, tapi kita tidak serta di dalamnya. Itulah sebabnya firman yang kita tiap minggu bacakan. Dan itu biasakan kebenaran. Jangan membenarkan kebiasaan di luar kebenaran. Perjamuan kudus sebuah keharusan memperingati kelahiran dan kematian melalui kehidupan kita, melalui sikap perilaku kita. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari angkat roti ini. Diberkatilah setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan roti ini. Mari kita makan. Alkitab jelas mengatakan bahwa anggur ini adalah dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan dosamu. Kalau Tuhan sudah mulai mengampuni kita, kalau Tuhan telah mengampuni kita, mengapa kita tidak mengampuni sesama kita? Karena pengampunan kita memberi kuasa dari sorga untuk menjalankan kehidupan ini yang bermartabat, yang memuliakan Tuhan. Tidak ada gunanya hidup dalam persengketaan, karena persengketaan sudah diselesaikan oleh Allah, Sang Ilahi itu. Diberkatilah anggur ini, mari kita minum bersama. Walaupun ini simbol ketika kita makan dan percaya, seluruh eksistensi tubuh kita dipengaruhi tubuh dan darah Tuhan, pencucian dosa. Haleluya. Sekali di hatimu yang dah katakan, Kau yang berkuasa, surga diberkatilah setiap pribadi dalam segala keadaanmu. Kau
hidupmu, usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu. Diberkatilah jika engkau sakit, ada kesembuhan baik yang hadir maupun di rumah. Saat waktu engkau mengangkat cawan dengan tatanan kebenaran, maka Allah besertamu dan Dia akan menunjukkan apa yang menjadi janjinya. Diberkatilah.